Halo Sobat Poli Batam, kembali lagi bersama dengan kami. Sebelumnya teman-teman sudah menyaksikan episode 1 dari program podcast kerjasama dari Lembaga Pers Mahasiswa Paradigma dan juga Reka Multimedia, yaitu Spill Poli Batam X Retalk di episode kedua ini. Yang dimana kami masih bersama dengan narasumber utama kita nih, Neza. Dan tema dari podcast kita sendiri itu adalah Get to know mengeksplorasi langkah baru Direktur Politeknik Negeri Batam. Kita masih bersama dengan narasumber kita nih, Neza. Jadi di episode kemarin di episode 1 tadi kita juga sudah membahas nih mengenai bagaimana langkah Pak Bambang dalam menjadi direktur baru. Kemudian Bapak juga menjawab mengenai tentang tantangan yang berada di kampus kita yang telah ada maupun yang akan dilakukan. Nah, jadi kita memulai episode 2 ini tidak dengan pertanyaan serius nih, Pak. Tapi dengan apa sih, Neza? Kita main games lagi nih Pak, supaya membangkitkan semangat baru lagi nih untuk episode kali ini nih. Nah, gamesnya itu disebut dengan pernah atau tidak pernah. Jadi Bapak hanya perlu menjawab pernah atau tidak pernah dengan sedikit mungkin penjelasan singkat saja, Pak. Boleh. Kita kembali bernostalgia nih Pak, ke zaman Bapak kuliah. Boleh. Lanjut aja langsung kita ke pertanyaan pertama nih Pak. Apa tuh, Neza? Apa ya? Yang pertama, pernah atau tidak pernah Bapak menghabiskan waktu yang lama di perpustakaan semasa Bapak menjadi mahasiswa? Pernah. pernah. Ngapain Sampai tuh terkunci. Pak? Wih, Wah. berarti Bapak Ketiduran tapi kalau kuncinya. Nah, Iya, itu sebagai pernah. Karena dulu sering inilah. sebagai mahasiswa yang membaca buku atau sebagai tempat pelarian. Biasa kan mahasiswa menjadikan perpustakaan sebagai tempat pelarian. Kalau zaman dulu memang internetnya kan kita belum punya ya. Komputer juga jarang punya sendiri-sendiri. Jadi kalau cara yang paling gampang untuk bisa minjem juga bawanya berat ya. Barangnya berat gede. Jadi yang biasanya ya ngerjainnya di perpus kalian. Terus ngerjain semua tugasnya di perpus gitu. Sambil ya memang biasanya ngobrol-ngobrol juga gitu. Itu di ITB berarti, Pak? Itu di TB. Di Ya. ITB. Kalau di UI sudah S2 sepertinya tidak. Di UI saya hampir nggak pernah ke perpustakaan karena langsung kerja. Oh, sambil Langsung bekerja. ngider kan gitu. sambil ya Pak. Sambil Lanjut saya nih Bang ke pertanyaan Yang kedua nih tentang pernah atau tidak pernah, Pak. Itu Bapak mengikuti program pertukaran pelajar nasional atau internasional. Jika pernah, apa pengalamannya? Dan jika tidak pernah, apakah Bapak pernah mengalami pengalaman yang serupa? Tidak pernah, jadi jangan ditiru ya. Wah. Ya kalau dulu ya, kalau di kampus ya terlalu banyak kali ya siswanya. Tapi memang juga belum banyak. Nggak seperti sekarang ya, teman-teman itu punya, karena Merdeka Belajar itu memang punya kesempatan dan memang didorong supaya banyak keluar. Kalau dulu enggak sih, hampir nggak pernah juga ada penawaran pertukaran gitu ya. Nggak pernah kalau yang seingat saya nggak pernah. Kesempatan lebih sedikit ya, Pak. Tidak sebanyak sekarang ya Jauh, berarti jauh Pak. lebih sedikit. Tapi ada pengalaman serupa, Pak? Mungkin mewakili kampus untuk lomba atau... Event-event yang serupa gitu Pak. Lomba-lomba juga nggak banyak, Mas. Karena sama itu tadi, jadi nggak terlalu. Kalau saya lihat sekarang pokoknya enak banget lah jadi mahasiswa. Kesempatan lebih luas. Alhamdulillah. Sebagiannya lebih luas. Kalau dulu ya aktivitas rutin aja di kampus ya. Yang Lanjut ketiga nih, Neza. pernah atau tidak pernah Bapak mendapat nilai yang kurang memuaskan? Jika pernah, apa yang Bapak lakukan dan bagaimana Bapak memotivasi diri Bapak? Bukan pernah atau tidak pernah, sering. Gitu. Waduh, sering atau tidak sering nih? Bersahabat seperti ya Pak? Bersahabat rantai karbon itu waktu dulu namanya, C semua gitu kan. Ya artinya memang cukup tough ya, cukup tough di sana. Jadi memang ya kalau ditanya pernah ya sering. Tapi khususnya kalau di prodi teknik kan memang kalau ada yang bilang nih, B alhamdulillah, C Ya. syukur gitu. Iya Nah, benar, emang gitu. Emang gitu. Tapi kita tahu memang kalau kita dapat jeleknya karena memang kitanya nggak apa, memang tidak perform ya. Di sana memang kelihatan. Tapi memang ya kemungkinan kita dapat nilai baik itu memang lebih kecil sih. Jadi bisa satu kelas gitu ngulang itu pernah. Nah gimana nih Pak kalau misalnya mahasiswa ada yang mendapat hal serupa, apa sih Pak motivasi seperti apa nih Pak yang bisa diberikan nih Pak? Ya perbaiki nilainya. Wah, simpel sekali. Ya sama aja kita Bener juga sih, gitu Pak. kan. Langkah yang paling tepat itu, tidak ada yang mengeluh, udah perbaiki nilainya. Perbaiki. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak, mungkin tadi Bapak sudah pernah cerita nih tentang Bapak memilih manajemen karena memang proses kuliah S1 membuat tertarik terhadap prodi tersebut. Tapi Iya. untuk yang awal gimana, Pak? Kenapa Pak tiba-tiba tertarik untuk ikut teknik industri tadi? Itu Apa ya memang alasannya? karena
kebayangnya memang kalau dulu itu kebayangnya memang lapangan kerjanya lebih luas gitu aja. Maksudnya di semua industri bisa masuk kira-kira gitu. Kalau ke elektro kan berarti elektro aja, mesin aja. Sementara industri itu kan kompleks ya semua. Jadi mikirnya dulu ya kayaknya peluang kerjanya lebih luas. Akhirnya termasuk jadinya malah jadi dosen kan gitu. Tapi apakah Bapak termasuk mahasiswa yang merasa tidak salah jurusan atau tepat, Pak? Berarti tepat nih? Iya, tidak salah jurusan. Iya. Saya mensyukuri saya masuk industri. Nah, kemudian pesan apa sih, Pak, nih yang pada mahasiswa Poltek ataupun mahasiswa di luar sana yang merasa, wah, aku salah Salah jurusan jurusan nih? nih. Apakah Bapak bilang, udah pindah saja atau jalani atau bagaimana nih, Pak? Ya harus tanya diri sendiri. Kira-kira kalau sebenarnya kan inti kalaupun itu dikatakan perjuangan itu kan udah jelas ya. Misalnya cuma sekian semester gitu. Jadi tanya diri sendiri apa yang kira-kira masih bisa kita tolerir untuk ikut itu. Kalau enggak memang ya sebaiknya pindah daripada menjalani sesuatu yang tidak dengan passionnya, Terpaksa lah ya Pak. terpaksa gitu ya. Tapi ada memang orang-orang yang punya kemampuan, walaupun dia terpaksa dia punya tetap bisa ngikut. Tapi ada yang memang nggak bisa. Nah kalau yang nggak bisa ini memang harusnya sih ya Lebih baik mending pindah pindah aja, Pak. gitu daripada. Makanya yang paling penting itu kan di awal kita tuh memang passion nggak gitu. Kalau enggak memang itu udah jadi salah satu tantangan tersendiri ya untuk kita buat ini. Walaupun kita belum nggak bisa juga mengklaim bahwa kita itu paling cocok dengan prodi ini, nggak juga bisa. Kadang-kadang karena kita nggak tahu kan, makanya kalau dirasa orang baru bisa ngerasa oh nggak cocok itu kan setelah menjalani. Gitu. Jadi ya, tapi harusnya yang paling arif ya, oke kita nggak semua hal yang kita inginkan itu yang akan kita dapat gitu. Tapi bisa jadi itu bisa jadi mungkin hal yang terbaik yang buat kita, dari Tuhan buat kita gitu ya, dari Allah buat kita untuk kita jalanin gitu. Nah kalau kita bisa begitu ya berarti kan kita bisa mensyukuri apapun yang didapat gitu. Gitu. Diri sendiri ketika sebelum memilih prodi dan sebelum memutuskan dan mengungkapkan dia salah atau tidak ya. Ya perlu usaha loh, perlu usaha. Maksudnya entah itu tes bakat, tes apa ya kita sendiri harus punya usaha. Kalau kita nggak punya usaha itu ya kita harus siap untuk bisa beradaptasi dengan apapun nanti yang kita dapat gitu. Dan komitmen ya Pak. Iya, komitmennya. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Nah, Nisa, tolong dong bacain. Oke, selanjutnya pernah atau tidak pernah Pak Bambang mengikuti organisasi selama kuliah? Jika pernah, apa sih Pak output yang didapat selama mengikuti organisasi tersebut? Apa nih? Iya, kalau saya dulu kuliah 20 SKS kayaknya 15 SKS-nya organisasi kayaknya. Wah. Mahasiswa aktivis Tapi kampus memang ini. iya. Namanya mahasiswa itu kan mencari jati diri, apalagi saya dulu dari ibaratnya desa luar daerah ya ke Bandung. Jadi ada berapa mulai dari pusat kajian ilmu studi kemasyarakatan. Namanya bagus tapi ternyata itu kerjanya demo gitu. Ya. Out of the box ya Pak. Berarti Iya, kamu ikut. namanya pusat studi ilmu kemasyarakatan tapi namanya bagus. Terus organisasi kemahasiswaan di organisasi rohisnya itu ya di jurusan, terus juga di himpunan. Kebetulan saya juga ikut di lembaga kemahasiswaan Salman, Masjid Salman. Di ini juga Pemretnya bukan. Pemretnya sekarang itu Pak dulu yang sekarang jadi ketua majelis pertimbangan P3 itu Pak Romi. Wah, Rahmur Muzi. ormawa apa tuh, Pak? Itu lembaga kemahasiswaan Salman ceritanya. Oh, itu. Tapi dia punya divisi persnya itu juga sama. Gitu. Paling terus di lab juga ikut, saya koordinator asisten untuk lab ergonomi dulu. Jadi ya sampai tingkat 3 itu masih di luar, tingkat 4 baru mulai banyak di lab untuk riset ya. Itu ya inilah lumayan lah. Berarti tidak berlebihan ya tadi menyebutkan 15 SKS itu di organisasi ya, Pak. Iya, Cukup ya termasuk banyak. ikut demo tahun 97 98 tuh kita demo. Saya Reformasi ya Pak. demo di Jakarta juga. Ikut ke Jakarta. Ikut juga ke Jakarta. Wah, itu berarti menyaksikan 98 tuh terkenal Iya, tuh, Pak. cuman dulu saya sebenarnya lebih menjaga supaya kita nggak anarkis.
Akhirnya kita yang dipukulin gitu kan. Benar-benar. Dipukulin aparat sama dipukulin teman gitu kan. Karena kita yang jaga. Dulu ya lumayan lah, masih lumayan inilah badannya, masih lumayan gede gitu. Bukan gemuk tapi ya tinggi gitu ya. Kalau gemuk sekarang baru. Oh, iya. Ya gitu sih. Jadi memang banyak sekali aktivitasnya dan memang makanya kadang-kadang kalau ada yang seperti itu ya kadang-kadang bercermin juga dulu kan. Oh, saya juga gitu dulu. Ini Benar-benar. dirasain gitu. Itu ngerasain. Cuman memang ya sebisa mungkin kita tetap ya adabnya dijaga aja gitu. Benefitnya Pak dari Bapak dapetin? Yang pasti jejaringnya luas gitu ya. Relasi ya Pak. udah Relasinya pasti. luas ya. Terus tadi kan belajar bagaimana berkomunikasi, berinteraksi, menghadapi orang gitu ya. Itu kan nggak jarang di kampus gitu. Masa jarang di tempat yang kalau zaman dulu apalagi ya konvensional ya. Ngajar ya sudah tinggal dosennya di depan ngejelasin ya nulis, kita juga nulis aja gitu kan. Jadi nggak ini. Tapi banyak banyak inilah, banyak teman, banyak akhirnya juga kegiatan kita juga kan variasi jadinya, bervariasi ininya. Tapi memang kalau dulu sih tema umumnya banyak kan sih gerakan-gerakan demonstrasi ya, yang paling banyak itu. Oke, mungkin di luar ada pertanyaan nih, ada titipan nih. Iya. Nah, Bapak pernah nggak Pak? Apa kenakalan Bapak terbesar yang Bapak masih ingat sampai sekarang ketika di masa kuliah nih Pak? Kuliah ya apa ya, kenakalan itu kan paling nggak masuk kuliah ya. Wah, Bolos masuk ya kelas. Pak. Ya bolos lah. Apa di luar mata itu. kuliah yang C tadi Pak? Enggak. Iya, tapi juga nggak, yang rajin juga tetap C. Waduh. Sepertinya memang sulit tuh teknik. Emang industri susah ya. sih, emang susah. Cuman waktu itu saya awalnya merasa hebat gitu ya. Karena di sana nilai 50 itu udah cuma beberapa orang gitu misalnya. 50 50-an, 55. Kalau yang teknik mungkin belajar kalkulus gitu ya. Saya juga gitu. Kalau yang mesin mungkin belajar elemen mesin, belajar mekanika teknik gitu ya. Itu nilai 50-60 itu udah, wah itu udah dianggap dewa lah gitu. Jadi emang agak tough lah. Kalau elemen mesin itu bahkan mungkin kelas ngulangnya itu 3 angkatan gitu. Mungkin zaman dulu dosen tuh ngerasa kalau semakin banyak yang nggak lulus semakin hebat gitu. Mungkin ya. Kalau sekarang kan nggak boleh. Apalagi sekarang ada tingkat kuesioner kepuasan gitu ya. Ya beda memang zamannya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Selagi Neza berpikir, mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak. Ah. Pernah nggak sih Bapak berpikir dulu pas ketika mahasiswa ngelihat rektor, dan Bapak pikir, wah aku pengen jadi seperti beliau. Nggak pernah. Jadi tidak kepikiran Pak? Nggak kepikiran, nggak kenal juga maksudnya kan nggak seperti gini kita ya. Terus terang kita sih coba supaya lebih egaliter ya. Kalau di sana kan memang rata-rata rektoratnya sendiri terpisah. Oh iya, Jadi kita hampir nggak pernah, kecuali memang beliaunya ngajar di bidang itu ya, di prodi itu atau di ini yang kita ketemu. Tapi kalau keseharian gitu nggak pernah ketemu pasti. Dan nggak pernah kepikiran mau jadi rektor. Dulu juga waktu di kuliah nggak pernah kepikiran jadi dosen sebenarnya. Kemungkinannya ya jadi konsultan gitu ya, atau kerja di perusahaan-perusahaan multinasional misalnya begitu. Wah, belum pernah kepikiran Teman-teman, kalau jadi dosen justru malah nggak kepikiran. Bukan termasuk pilihan awal sebenarnya. Tapi tidak ada penyesalan Pak? Nggak ada, karena kan setelah kita ikut project itu kan konsultan ya, project engineer gitu. Memang ngelihat Batam ini kok kayaknya ya banyak peluang gitu, banyak potensi. Ya itu ditawarin, ya sudah kita coba gitu. Banyak sebenarnya sih di Jawa, di Jakarta pasti banyak lagi, tapi ya kita ngelihat Batam itu waktu itu kondisinya benar-benar pendidikannya masih tertinggal, kemudian sementara industrinya banyak gitu ya. Ya itu yang membuat kita semangat karena kita langsung ketemu sama industri ya. Walaupun kadang-kadang dikira mau cari kerja gitu ya waktu survei, diusir-usir juga gitu. Cuman tapi ternyata mereka butuhnya banyak gitu dan kita nggak punya di Batam yang bisa. Jadi ya itu jadi semangat kita waktu itu. Kayak gitu sih. Berarti dari yang Bapak sebutkan tadi juga, Poltek ini memang berkembang mengikuti perkembangan Kota Batam juga kebutuhannya. Iya, harus begitu karena memang kita bangun prodi itu semuanya karena industrinya ada. Kebutuhan dari industri juga ya pasti tentu. Basisnya justru dari kebutuhan industri. Dan semakin lama usahakan jarak gapnya itu semakin sedikit. Contoh kayak animasi itu Studio Kinema itu sudah ada sejak 2004.
Iya. Tapi kita baru bisa merespon multimedia itu kan 2011. Artinya jaraknya sudah lebih dari 7 tahun baru. MRO, bengkel pesawat udara itu sudah aja sejak 2011. Kita baru bisa merespon 2016. Nah, kita berusaha untuk semakin mengurangi gap itu. Kalau bisa sih, apa yang mau dikembangin kita harus siapin dulu. Karena toh juga menyiapkannya kan butuh 3-4 tahun untuk lulusan pertama kan. Betul. Jadi nggak semakin jauh gitu maksudnya. Ya sekarang yang misalnya kayak RKS, data center sedang baru mulai berkembang, nah RKS sudah ada. Nah itu salah satu yang gapnya sudah semakin kecil. Cepat tanggap kita. Game juga baru mulai perpres kemarin, keluar perpresnya untuk pengembangan game di Indonesia, kita juga buka game sekarang. Jadi gapnya sudah mulai berkurang. Nah itu yang kita akan kembangin ke depan. Ada beberapa rencana ya, kayak kita mau bangun kayak prodi drone misalnya gitu. Wih, prodi Itu pengen. drone. Karena ke depan nanti mau logistik, mau Industri. aviasi ya, industri aviasi juga udah mulai memanfaatkan drone kan. Tanpa awak industri pertahanan juga demikian. Jadi ya, cuma kita belum ketemu di sini champion industrinya apa. Itu aja. Yang belum makanya. Oke. Berarti memang Politeknik diharapkan dapat membersamai dan juga cepat tanggap lah Pak dengan Iya, kebutuhan betul. industri. Harusnya Seperti begitu. itu. Niza ada atau kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih? Mungkin lebih ke casual ya Pak. Ya. Saya penasaran nih, waktu Bapak menjadi mahasiswa Pak, ada nggak sih Pak, pernah nggak dapat kejadian horor atau sejenisnya Pak? Enggak sih. Oh, enggak Alhamdulillah enggak. Dan saya berusaha berdoa tidak mendapatkan kemampuan untuk bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat. ya Pak. Seharusnya dilihat ya Pak. Tidak seharusnya Tidak dilihat. seharusnya Karena kalau adik saya dapat, maksudnya dia bisa ngelihat. Makanya kadang-kadang saya nggak suka kalau jalan sama dia berdua gitu ya. Lebih baik tidak usah. Lebih baik nggak usah diomongin ya gitu-gitu gitu. Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada. Mudah-mudahan nggak usah lah gitu. Jangan sampai gitu ya Pak. Jangan sampai lah. Kalau tadi aktivitas paranormal atau aktivitas yang mengerikan, kalau misalnya ketika di ITB itu sendiri Pak, pernah nggak kayak ada bentrok atau tadi kan Bapak ngalami Bapak berhadapan dengan iya. mahasiswa. Gimana Bapak? Apakah Bapak pernah mengalaminya berhadapan Pernah. dengan dosen dulunya? Oh kalau dosen enggak. Oh enggak. Kalau dosen enggak. Tapi kalau saya ingat dulu saya masuk tim TI, tim bola. Kami berantem memang sama tim bola yang jurusan lain ya. Karena misalnya mereka kalah atau mereka merasa ini. Ya itu aja paling. Tapi memang kalau di sana agak kalau saya dulu terlalu keras juga sih. Untungnya nggak apa-apa. Mungkin kita beralih nih. Ya, setelah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Pak Bambang tadi ya, Niza ya, tentang pernah atau tidak pernah, ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita tidak tahu nih. Dari sosok Pak Bambang nih. Benar sekali. Nah, selanjutnya kita ke sesi mungkin yang ditunggu oleh teman-teman di luar sana, teman-teman yang telah menitipkan pertanyaannya lewat 2 kali dikirimkan oleh LPM dan juga Rekam. Ini pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa dan kita akan melakukan pemilihan pertanyaan itu melalui fishball. Jadi teman-teman, misal teman-teman merasa, wah pertanyaanku tidak ditanyakan nih, oh pertanyaanku tidak diwakilkan, itu murni bukan kami yang mau melakukan pemilihan, tetapi benar-benar melalui uji keberuntungan. Mungkin fishball bisa dibawa ke sini teman kita. Baik, oke. Jadi teman-teman, pertanyaan teman-teman udah kita kumpulin di sini dan nanti Pak Bambang akan memilih secara acak pertanyaan yang akan dijawabnya. Oke, Pak Bambang boleh. Bismillah. Pertanyaan pertama. Oh, ada. Siapakah? Oh, oke. Ini coba. Oke, Niza bisa bantu tolong jawab. Oke. Wah, Buat sudah. pertanyaan pertama nih. Waduh, sudah. Silakan Niza. Pertanyaan pertama dari teman-teman mahasiswa nih Pak. Apa urgensi berubah menjadi PTNBH, sedangkan BLU yang baru kemarin masih banyak pro kontra nih Pak? Oke. Terima kasih. Kalau tadi sudah sempat disampaikan, jadi urgensi menjadi PTNBH supaya kita bisa menjadi lebih otonom dan lebih mandiri gitu ya. Karena terus terang pada saat kita sekarang jadi BLU, memang ada fleksibilitas, tetapi belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terutama ketika kita ingin merespon kebutuhan atau permintaan industri. Contoh, PTNBH itu nanti kita punya kewenangan untuk buka program studi sendiri. Tanpa harus proses perizinan di kementerian. Itu salah satu contoh.
Sehingga apapun nanti yang industri inginkan dan itu memang kira-kira kebutuhannya cukup besar dan prospeknya ke depan juga sustainability-nya juga cukup baik, ya kita bisa langsung buka. Banyak kejadian memang sebelum ini prodi-prodi yang kita buka lag-nya tadi agak jauh itu terjadi karena salah satunya karena proses perizinannya lama. Magister terapan computer engineering itu sejak 2018 kita usulkan, 2018. tapi apa namanya baru 2000 kemarin baru 2023 itu baru akhirnya bisa kita buka Setelah 5 tahun ya Pak. setelah 5 tahun. Prosesnya. Karena ya sudut pandang dalam pemenuhan persyaratannya itu berbeda. Gitu. Ada ini. Mungkin boleh jawab dulu Pak. Oke. Oke. Kayak gitu. Abang mau jawab teleponnya dulu juga? Boleh, Nggak Pak. usah. Oke. Nggak usah. Oke. Baik, Dika, tadi jawaban Bapak baru satu pertanyaan ini Za. Dan Sudah itu sudah luar biasa ya Bang. sudah pertanyaan yang memang benar-benar butuh jawaban yang dari Pak Bambang sendiri Iya. mungkin mahasiswa inginkan. Iya, iya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Boleh. Boleh Pak, diambil tapi, lagi Pak. tapi tadi mungkin saya tambahin ya. Ya itu salah satu ya jadi memang harapannya sebenarnya dampaknya apa sih kalau kita lebih otonom, lebih mandiri, ya kita bisa menyiapkan atau mempersiapkan apapun langkah yang kita perlukan untuk meningkatkan kualitas gitu. Tanpa harus tersandung dari regulasi-regulasi yang sebelumnya memang tidak bisa ya memang membatasi kita gitulah. Oke, baik. Lebih diberi kebebasan ya. Iya, Silakan Pak. Pertanyaan selanjutnya selanjutnya cukup banyak. Oke. Izinkan saya Pak. Oke. Mungkin saya ini Wah, ya, pertanyaan yang dari baca ya. siapa nih? Wah, ini cukup panjang. Oke. Bismillah ya. Bismillah. Mengingat meningkatnya jumlah mahasiswa Poli Batam dan berkurangnya kegiatan pembelajaran daring, juga meningkatnya jumlah pembangunan gedung baru di Politeknik, apakah bisa disediakan lapangan parkir yang lebih memadai, Tuh. atau setidaknya disediakan parkir khusus untuk gedung yang dituju, sehingga mahasiswa yang melakukan kegiatan perkuliahan tidak perlu parkir di tempat yang jauh dari gedung perkuliahan. Ya. Keresahan mahasiswa nih Pak. Iya benar, terima kasih. Ini memang pertama kita sedang berusaha untuk menyiapkan, memang ada gedung bangunan ya, tapi memang sudah ada wacana untuk menyiapkan gedung parkir juga. Wow. Walaupun sebenarnya sekarang masih pro kontranya, apakah membangun gedung parkir sendiri atau nanti akan jadi bagian dari gedung-gedung yang akan dibangun juga untuk gedung. Contoh kita sebenarnya kan masih punya master plan bangun gedung Tower B. Tower B itu kayak Tower A itulah. Cuman harapannya nanti bisa lebih tinggi dengan ada basement dan sebagainya untuk parkir gitu contohnya. Tapi lihat dari tingkat pertumbuhan kendaraan ya itu memang tadi muncul wacana apakah memang harus dibuat gedung parkir sendiri, terutama untuk kendaraan roda 2. Ada juga yang punya wacana, ya harusnya gimana caranya kita ngurangin jumlah pengendara dengan menyiapkan transportasi publik yang lebih lebih aman gitu ya, lebih aman, lebih terjangkau juga biayanya gitu. Tapi itu kan agak panjang. Jadi kalau komitmen untuk menyiapkan gedung parkir memang sudah kita bicarakan untuk itu, dan solusinya kemungkinan 2 tadi itu yang kita akan coba mungkin tahun depan baru bisa mulai kita lakukan. Itu adalah apakah itu bangun gedung parkir sendiri. Kalau lokasinya sih yang sudah di Ancer-Ancer ya di belakang TF. Belakang TF itu yang antara TF dengan gedung sebelah ya. Itu yang dekat itu. Kemudian kalau bisa sih memang kita tahap awalnya coba cari dana untuk pembangunan Tower B, tapi nanti di bawahnya ada berapa tingkat buat gedung basement. Jadi memang karena lahan kita kan terbatas ya, cuman sekitar 8,9 hektar itu semua pembangunan ke arah vertikal. Nah,
Karena jadi memang tapi kami ya sudah sempat diskusikan wacana-wacananya seperti apa, plan A, plan B-nya. Ya termasuk termasuk tadi mapping apa namanya? Ya memungkinkan nggak buat parkir di sekitar gedung-gedung besarnya gitu ya. Gedung-gedung besarnya. Cuman memang ya kalau bisa sih kita juga harus bisa menghadirkan tata ruang yang lebih baik gitu ya. Kalau ke depan tuh sebenarnya kecenderungannya harusnya semakin gas emisinya harusnya semakin dikurangin. Nah, itu yang sedang kita coba cari juga solusinya. Sementara kalau lokasi kita di sini hampir nggak ada lagi lokasi lain yang bisa kita manfaatkan untuk parkir gitu ya. Kerjasama dengan pihak ketiga kah atau seperti apa, itu juga agak sulit mungkin masih. Jadi memang ada rencana untuk membangun gitu ya infrastruktur yang berhubungan dengan parkir, tapi harapannya juga tidak tambah banyak sebenarnya karena tadi kalau bisa sih area tertentu parkir kampus itu ya bebas dari asap sebenarnya. Atau yang fasilitas sekarang yang tempat parkir utamanya itu memang dibuat bertingkat gitu ya. Nah, kalau soal gedungnya jauh dari tempat parkir, kendala utama sebenarnya sekarang kita itu memang kita punya handicap juga, antar gedung tuh tidak ada connecting way yang bisa terhindar dari hujan misalnya begitu ya. Iya, benar. Nah, itu yang juga kita akan bangun sebenarnya. Jadi nanti setiap gedung harusnya punya jalan yang bisa terhubung antara satu gedung dengan gedung lain tanpa misalnya kalau hujan dia kena hujan gitu. Nah, itu yang juga sudah kita rencanakan gitu. Cuman memang kan hal-hal seperti itu nggak bisa, ya contohnya kayak tahun ini aja itu kan dengan paralel 2 gedung dibangun aja sudah cukup mengurangi ruang gerak kita. Jadi mau nggak mau bertahap gitu. Ya, connecting way juga mau dibuat, cuman ya karena pertama anggarannya sudah ke situ, kemudian nanti terlalu banyak yang akhirnya area yang tidak bisa kita gunakan gitu. Makin sempit padahal masalahnya makin banyak kan begitu. Jadi kita selesaikan satu-satu. Mudah-mudahan gedung tren yang di belakang itu bisa mengurai tadi penumpukan orang, kemudian termasuk parkirnya. Parkir sendiri dengan adanya gedung 2 itu artinya masalah parkir tidak selesai dengan ada 2 gedung itu, tapi setidaknya kalau udah ada 2 gedung itu nanti kita tahu persis gimana ngatur lebih pasti lagi ngatur gimana lokasi-lokasi parkirnya gitu ya. Kayak gitu. Mungkin gitu ya, tapi kami merasakan saat ini memang sudah untuk parkir jadi salah satu krusial ya untuk diselesaikan. Artinya pihak kampus tidak diam dan tidak menutup mata, bahwasanya memang ini permasalahan ada dan banyak upaya-upaya yang kedepannya yang direncanakan untuk parkir. Tapi sampai nanti terbangun sampai akhir tahun mungkin ya model-model relayouting ya yang kita bisa lakukan untuk mengurangi penumpukan atau kepadatan gitu ya. Kalau gedung di depan TA ini Pak, apakah akan dibangun fasilitas serupa dengan di gedung utama seperti mungkin dibuat penutup atap dan kamera-kamera pengaman? Karena ada beberapa keluhan dan aspirasi mengenai kayak mereka tidak merasa aman nih kalau di gedung parkiran TA itu Pak. Apakah ada rencana seperti itu? Gedung parkiran TA itu kan sifatnya terus terang temporary ya. Sementara karena salah satunya tadi cara layoutingnya kita gimana nggak numpuk di sana. Kemudian kemarin kan juga ada usulan gimana dekat dengan tempat gedung aktivitas utama mereka gitu. Nah kita coba di situ. Cuman memang kemarin kan kayak dosen aja malah kehilangan motor gitu kan ya. Waktu acara apa ya kemarinnya sempat ramai juga kita, acara pagelaran vokasi atau apa ya, yang parkirnya di sana. Kameranya sih ada, cuman nggak ketelusur karena nggak kelihatan orangnya kan. Nah jadi kita juga harus mengevaluasi kembali kalau memang di sana akan jadi tempat parkir yang tetap, berarti memang baru akan dibangun kanopi-kanopinya gitu ya untuk supaya nggak terlalu sama kamera pengaman gitu. Memang sekarang itu sifatnya solusi sementara karena masih ini kan. Karena rencananya juga di bagian depan gedung antara gedung tower sama tekno itu memang akan ada bangunan lagi nanti rencananya.
kemungkinannya perpustakaan, tapi ya sama ada tempat kafe-kafenya gitulah, kafetaria gitu ya. Makanya cuman bagusnya tadi gimana cara memfasilitasi parkirnya juga bisa masuk. Ya alternatifnya karena ruangan kita lahan kita terbatas, mau nggak mau ke basement parkirannya, ke basement biar lebih ini. Itu yang sekarang sudah mulai dirancang lagi gitu untuk itu. Makanya sekarang kelihatan belum proper gitu ya tempat parkir Tapi yang semoga ya, ditawarin. Pak. Semoga lah, mudah-mudahan. Dan banyak upaya-upaya yang dilakukan. Kampus tidak diam dan Iya, kampus jadi tidak teman-teman. berpuas hati dengan kondisi Betul. saat ini. Gitu. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Siap. Soal parkir panjang nih sebenarnya. Parkir iya. Apa kamar? Ada ya, harusnya ada. Enggak, ini kecil banget ini. Oh, ada kecil banget nih. Kan aku buka saya baca. Ini pertanyaannya sepertinya singkat nih kalau sekecil gitu. Iya. Harapannya mudah ya. Wah, sepertinya sudah nih tadi. Panjang. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah nggak jauh-jauh nih Pak dari pertanyaan sebelumnya nih Pak. Iya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai parkiran TA belum ada CCTV? Mengingat kejadian lalu saat helm banyak yang hilang Pak kebetulan. Wah, sudah. Iya. Ya makanya jadi memang perlu dipastiin lagi itu akan jadi tempat yang tetap apa tidak, karena kalau udah dibangun nanti juga kan waste juga jatuhnya nanti kalau itu dibongkar lagi dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu loh. Jadi kami masih, tapi mudah-mudahan ya kita evaluasi lagi gitu ya. Untuk kamera harusnya bisa, dalam arti ya kalau dia ditempelin di gedung-gedung yang di sekitarnya kan bisa tetap. Sebenarnya kalau di area yang dekat Tekno sudah ada kamera, tapi mungkin yang dekat tower belum ada gitu. Jadi belum kelihatan, belum mengcover semua. Atau memang dibuat kamera tersendiri ke tiang lampu misalnya gitu ya, itu juga. Jadi memang masih minim. Jadi memang harus diperbaiki, memang harus dilengkapi gitu ya. Sama ditata supaya tetap jangan kelihatan semrawut sebenarnya gitu. Tapi itu concern kita untuk itu. Memang harus ngarepin orang terus terang nggak bisa, karena kan ya nggak mungkin nungguin di situ kan. Yang penting memang harus pakai teknologi. Itu yang kita akan coba adakan juga. Mungkin kita persiapkan tahun ini. Atau kalau memang ada yang bisa disegerakan, kita segerakan tahun ini, untuk terutama misalnya untuk kamera CCTV ya. Kalau yang bangunan itunya mungkin itu memang harus kita pastiin apakah itu akan jadi tempat yang permanen apa enggak untuk parkir gitu. Mungkin gitu kayak terkait parkir. Kalau misalnya kita berbicara soal parkir juga mungkin akan ada, kita juga harus ada kesadaran dari mahasiswa untuk ya jika bisa mengurangi mungkin penggunaan kendaraan parkir pribadi. Betul. Pak ya. Cuman memang ya pertama kalau yang kelas malam agak sulit karena mereka biasanya memang kerja terus ngandelin memang kan bawa kendaraan sendiri dan paling efisien mungkin ya dari sisi ini. Tapi memang kita berharap sih. Cuman memang kita harus punya solusi juga. Kalau mereka nggak naik motor terus naik apa gitu kan ya. Kemarin sempat misalnya Pak Gub bilang mau nggak ngirim mau nyumbang bus. Nah bisa jadi mungkin kita kasih satu trayek yang paling banyak di mana mahasiswanya, nanti tuh ada trayek yang khusus gitu kan ya. Rutenya gitu ya Pak? Rutenya gitu kan. Kita nggak, ya itu baru kebayangnya begitu. Untuk ngurangin tujuannya. Benar. Tujuannya untuk ngurangin. Tapi takutnya fleksibilitasnya kan jadinya Ya, lebih terbatas. terkaku, lebih terbatas gitu. Tapi arah ke sana ada sih. Karena kita juga sedang gimana mewujudkan kampus hijau gitu. Maksudnya, dan kita ikut dalam pemeringkatan Green Matrix yang secara internasional itu masih peringkat 900-an sekian karena banyak hal ya, baik dari sisi tadi lahan yang ya, emisinya juga, lahannya juga masih banyak yang belum hijau gitu ya. Nah itu nanti ke depan juga arahnya ke sana ada gitu. Oke. Jadi teman-teman jangan resah lagi, udah langsung dijawab sama Pak Bambang. Bakal ada Ya upaya-upaya jangka pendek dan jangka ya panjang. ada Pak, alternatif yang yang bakal kita dilakukan. dapatin. Tapi ya tentu ada proses sabar dan juga
tenanglah, jangan terburu-buru untuk menyuarakan hal ini. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak. Semoga tidak tentang parkir lagi. Gak apa-apa. Jadi biar memperkuat. Nggak ketemu, ya habis ya Pak. Harusnya ada sekitar 9 ya. 9 ya? Nah, harusnya Itu sekitar udah berapa 9. tadi? Baru 3. 3. Nggak bisa kita kurangi terus. Ada Pak. Deg-degan seperti arisan gitu. Waduh. Oh ini udah. Oh dapat. ada. Coba. Oke, ke sini Pak. Oke, aku baca nih ya. Ya. Wah, ini kita tidak jauh-jauh dari sarana dan prasarana nih Pak. Apa tanggapan Bapak mengenai Wi-Fi yang belum stabil di semua titik? Adakah rencana peningkatan jaringan Wi-Fi dalam waktu dekat? Jelas, tiap tahun kita ada. Sebenarnya kan tiap tahun ditingkatin tuh Kecepatan. bandwidthnya Poli Batam ya. Oh, oke. Dan memang saya nggak tahu total sekarang sudah mungkin sekitar 4 atau 5 gig. Cuman memang ada distribusi, tidak satu provider. Tujuannya tadinya memang untuk ada apa namanya, kalau satu terganggu yang satu bisa cover gitu ya. Cuman memang kalau saya lihat berapapun wifi-nya bisa jadi kurang. Karena apa? Karena ribuan mahasiswanya banyak yang main game jaringan gitu kan. Aduh. Jadi emang mau berapapun kalau sudah ribuan skalanya ya nggak akan cukup gitu. Sementara kan juga peningkatan itu cost-nya lama-lama semakin besar. Tapi kita pastikan akan selalu naik sebenarnya bandwidth itu. Dan rasionya sejauh ini sih kita jaga supaya tetap ideal sebenarnya. Ideal dalam arti untuk kebutuhan ini ya, untuk kebutuhan pembelajaran. Apalagi memang kita sudah state bahwa kita hybrid kan. Artinya learning harus jadi satu sumber yang nggak boleh terganggu ininya. Kemudian banyak model pembelajaran project based kan juga nge-refer ke inilah akses internet online lah gitu ya. Jadi setiap tahun pasti ditambah. Tahun ini kan nambah sekitar 1 gig. Tapi tadi kita juga harus, nanti saya sebenarnya di unit pelayanan yang berhubungan dengan TIK itu ada itu porsi terbesar bandwidth itu sebenarnya ternyata dipakai buat apa gitu. Dan ternyata memang untuk hal-hal yang paling besar ya masih ya kayak game gitu-gitu. Jadi emang, tapi terus terang itu tetap kita akan tambah terus. Tiap tahun kita akan tambah ininya untuk bandwidth. Jadi dan tolong dilaporkan memang kalau ada Gangguan. jadi memang sumbernya 2. Pertama memang bandwidthnya kecil, atau yang paling banyak itu sebenarnya karena perangkatnya itu tidak optimal lagi. Jadi memang kami menemukan kemarin ada banyak perangkat yang memang sudah 3 tahun 4 tahun, dan ketika dia diakses oleh lebih banyak orang, ya ngehang gitu ya. Di tower paling banyak kalau nggak salah. Dan sudah dilakukan tahap penggantian. Dan kita akan perbanyak titik-titik spotnya supaya aksesnya juga lebih, jangan terputus gitu dari satu gedung ke gedung lain, itu ya kita tetap bisa akses wifi gitu ya. Tapi memang pasti bertahap, insya Allah setiap tahun kita tambah itunya minimal 1 giga gitu kan minimalnya, karena kita ngitung rasio terhadap jumlah mahasiswa. Saya lupa tapi teman-teman di UPA TIK-nya sudah mengukur itu gitu, termasuk untuk kebutuhan dosen, kebutuhan mahasiswa gitu ya. Berarti untuk permasalahan jaringan wifi ini terus Ya. ada upaya. Tolong perbaikan, disampaikan peningkatan. karena tadi ada 2 sumber kemungkinannya, dan Bandwidth. kita kan bisa cepat respon ketika misalnya memang perangkatnya dianggap sudah tidak layak kan, karena ada beberapa ratus titik sebenarnya di kampus, tapi nggak semuanya itu bersamaan kan pengadaannya. Ternyata ada yang sudah lama gitu. Terus juga teknologinya sudah lama sehingga kalau banyak yang akses lama-lama nge-hang. Memang bisa di restart tapi nge-restartnya kan manual jatuhnya. Nah itu yang perlu kami diinformasikan terus saja, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bagus tapi bandwidthnya, nah itu kita tingkatin bandwidth terus. Tapi defaultnya kita tingkatin setiap tahun. Ada keluhan pribadi tentang jaringan? Cukup Pak. Oke, cukup. Iya. Mungkin kita ke next pertanyaan ya Pak. Oke. Boleh, silakan. Kayaknya nemu nggak? Kayak kurangin kertasnya jadi. Iya ini ada nih Mas. Oh, ada. Sorry. Oke.
Kata saya kecil sepertinya. Wah, 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 wah. Saya tahu pertanyaan ini. Oke Pak, Ya, monggo. pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah, hal apa yang membuat pihak kampus tidak lagi menerbitkan hard copy ijazah? Oh iya, Oh, oke. iya. Ini pertanyaannya cukup Baik. beberapa pertanyaan mengajukan ini. Betul. Baik, terima kasih. Jadi memang pertama ya kita berusaha supaya ijazah itu lebih mudah diakses. Dan hampir semua sekarang itu gak ada lagi ngelamar pekerjaan itu pakai Hard copy. hard copy gitu ya. Jadi memang kita gunakan ijazah digital. Jadi kedepannya memang arahnya ke sana. Jadi ibarat pun misalnya sebenarnya sih kalau dilihat di luar negeri terutama, itu tuh ijazahnya ya simple juga gitu. Kalaupun ya hard copy dulunya. Tapi sekarang juga sudah mulai lebih banyak ke digital. Jadi kita juga sama. Jadi tujuannya supaya dimanapun, kapanpun teman-teman nanti suatu saat nggak perlu merasa, oh saya mau ke sini mau ngasih ijazah, ijazahnya tinggal di rumah atau di kampung gitu-gitu kan. Nah itu nggak akan terjadi gitu. Jadi dimanapun ya teman-teman tetap bisa akses ijazah aslinya, dan itu kan sebenarnya gini, ijazah itu kan ketahuan asli atau tidaknya dari nomor PIN-nya yang unik. Jadi mau medianya apapun, selama nomornya unik dan memang sesuai dengan data kita, berarti itu asli. Jadi keasliannya itu bukan dari lembaran hard copy-nya, tapi dari datanya di sistem database nasionalnya sama nggak dengan PIN-nya dia yang dia punya. PIN itu kan identifikasi ijazah nasionalnya gitu. Jadi nanti Mas Ilham lulus, yang dilihat tuh itunya, keasliannya itu bukan lihat ijazahnya dibawa terus ini asli apa enggak gitu, enggak. Karena teknologi pun sekarang sudah bisa membuat ijazah yang sama persis kalau kita cuma pakai hard copy. Makanya teknologi security di digital ijazah sekarang juga kerja sama Peruri itu kan ya. Ya bayarnya nggak murah juga sebenarnya. Cuman karena teknologi kedepannya ke sana, lebih murah bayar, terus terang lebih murah bayar hard copy sebenarnya. Ijazah tercetak dibanding ijazah itu. Karena kan kita harus maintain database-nya segala macam, security-nya. Tapi ya ke depan dunianya kan begitu, mobilitas kita semakin tinggi. Jadi nggak lagi bentuk hard copy. Cuman memang masalahnya budaya kita selama ini pakai Hard copy. hard copy. Nggak ngerasanya Nggak lulus aku kalau nggak gitu. lulus aku nggak bisa Hard nunjukin copy. ijazah gitu. Padahal ijazahnya bisa ditunjukin di ini. Jadi kalau menurut saya sih itu lebih ke arah kita mencoba menerapkan yang lebih efisien dalam arti lingkungannya sih. Kita nggak perlu harus nyetak kertas gitu kan. Sebenarnya kita punya program paperless sebenarnya gitu. Jadi itu salah satu bagian. Kita nggak perlu cetak segala macam. Terus belum lagi salah ngeprintnya kemudian dibuang juga gitu kan waste-nya. Karena memang kalau yang di copy pun, hard copy pun memang harus ada ibaratnya security ininya juga tetap ada sih. Tetap ada. Tapi yang membedakan palsu atau tidak itu sebenarnya tidak lagi dibentuk hard copy-nya gitu. Nomor. Tapi seandainya Pak ada mahasiswa yang memiliki kebutuhan untuk hard copy misalnya, apakah Itu bisa kan di print? ya pihak Untuk kampus mau legalisirnya. fasilitasinya Pak Untuk legalisirnya ya bisa. untuk melegalisir? Tapi kalau untuk, makanya saya tanya, kira-kira hard copy-nya buat apa gitu. Ya. Kalau misalnya terutama kalau misalnya memang ada kebutuhan yang diminta oleh pihak ketiga, ya misalnya perusahaan atau apapun, ini harus hard copy gitu ya, bisa kita fasilitasi. Bisa kita fasilitasi. Itu ininya, ya bagian dari fasilitas kita juga lah gitu ya. Teman-teman juga kan untuk legalisir dan sebagainya tetap bisa dibantu atau difasilitasi kok gitu ya. Bahkan tujuannya untuk membantu ya Pak, lebih mudah diakses Iya, itu lebih mudah ijazahnya. diakses gitu. Ijazahnya lebih mudah diakses. Tidak ada lagi kasus ijazahku hilang harus minta lagi. Ya, Tapi gitu-gitu bisa nggak melakukan ada. ini sendiri. Harusnya dari sisi keamanan itu justru lebih keamanan dan aksesibilitasnya jauh lebih baik gitu. Benar. Plus satu lagi lingkungan. Iya. Kalau setiap tahun sekarang 1.600, 2.000 gitu yang kita cetak ijazah dengan kertas khusus, yang pasti itu kertas khusus itu kan semakin banyak konsumsi kayunya gitu dibanding kertas yang Lebih tebal gitu ya. Nah itu kan juga jadi awareness terhadap itunya juga kita munculin. Makanya kenapa transformasi ke digital.
Nanti semua sertifikat, semua juga kita ke digital semua. Bahkan nggak ijazah aja ya Pak, materai juga sekarang udah e-materai. Sekarang sudah ada e-materi. Udah banyak didigitalisasikan semuanya. Material yang elektronik kan. Nah itu juga tujuannya untuk itu. Jadi kenapa enggak gitu. Uang juga sekarang kan udah banyak yang nggak pegang uang. Benar. Iya, Ini udah pegangnya uang elektronik gitu. Ya, itu yang arahnya ke sana lah. Gitu. Tapi kalau ada kebutuhan yang memang dibutuhkan mitra pihak ketiganya ya, misalnya perusahaannya harus dicetak atau harus apa, ya bisa. Tapi biasanya kan mintanya legalisir ya tetap kita bisa cetak kan, minta cap gitu kan, nggak masalah. Berarti itu menjawab ya pertanyaan dari teman kakak-kakak yang udah lulus tapi ngerasa Iya, karena mungkin nggak pegang map lagi jadinya gitu ya. tapi tetap harusnya Pegang tidak ijazah. menghilangkan feel atau perasaan lulus itu Iya, harusnya, Pak. keabsahan kredibilitasnya Tetap sama. Bahkan itu maka kita dukung Go Green gitu kan ceritanya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mungkin boleh Pak? Masih ada ya? Masih ada Pak. Banyak ternyata. Banyak ternyata. Cukup banyak Pak. Kayaknya dapat juga nih. Tadi Niza atau aku? Oke, pertanyaannya singkat. Wah, tapi ini termasuk pertanyaan yang cukup. Oke, bismillah. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai beasiswa KIPK yang salah sasaran? Mahasiswa banyak menganggap ada mahasiswa yang tidak layak untuk KIPK. Oke. Banyak kasus juga tuh Pak di univ-univ lain kebetulan. Kalau di kita sih saya berharap kita bisa sinergi dengan BEM atau dengan Ormawa ya. Maksudnya silahkan dilaporkan. Karena memang terus terang itu juga jadi concern kita ya. Jangan sampai bantuan atau beasiswa itu tidak tepat sasaran. Jadi saya lihat ada yang lebih membutuhkan gitu ya. Apalagi kalau dia menunjukkan memang gaya hidup, kemudian kemungkinan dia sebenarnya nggak layak untuk dapat KIP ya silahkan dilaporkan. Kita akan follow up. Ya. Jadi memang nggak boleh gitu, pura-pura nggak mampu itu nggak boleh. Ya harus bisa ditunjukkan supaya kita memang betul-betul nggak mampu kita bantu dengan lebih maksimal kan gitu. Jadi kalau soal itu tanggapannya tolong dilaporkan, tolong diinformasikan. Kalaupun masih ada dugaan, tidak apa-apa juga. Nanti kita coba cek and recheck juga kan datanya. Kemudian kira-kira kalau ada bukti apa. Kita sebenarnya kan nggak bermaksud untuk berbuat tidak baik ya. Tapi kalau menurut saya itu bagian dari proses menyadarkan orang supaya ya mereka ya harus mau menjalani sesuatu yang sesuai dengan yang jangan pura-pura itulah. Maksudnya jangan Kapasitas pura-pura, ya, Pak. sesuai dengan kemampuannya gitu. Dan ini bukan hanya beasiswa KIPK pastinya, Iya. beasiswa lain. Kalau pola pembayaran kan sebenarnya di kita itu sebenarnya harusnya berdasarkan kemampuan ekonomi. Cuman kendalanya mau orang kaya pun dia nggak akan mau bayar yang lebih mahal kalau bisa bayar lebih murah gitu kan ya. Tapi kalau yang nggak mampu pasti pengennya kan selalu di bawah. Nah kalau emang dia benar-benar nggak mampu ya pasti kita harus fasilitasi, kita bantu. Karena prinsip tadi kan jangan sampai ada yang nggak bisa kuliah karena Nggak bisa nggak bayar. bisa bayar gitu. Tapi jangan sampai juga ada orang yang sebenarnya bisa bayar tapi pura-pura nggak bisa bayar. Gitu. Kan begitu. Kalau misalnya mahasiswa umum atau teman-teman organisasi mau lapor nih kemana Pak? Untuk Ke bagian akademik. ke bagian Ya, akademik. bagian atau ada kan misalnya kotak box atau email untuk pengaduan itu bisa. Tapi yang paling gampang ya tinggal ke bagian akademik untuk ke akademik atau kemahasiswaan ya. Itu bisa langsung dikomunikasikan. Ini kok kayaknya kami melihat dari pengamatan sehari-hari, gaya hidup segala macam ini kok kayaknya nggak pantas Pak dapat KIP gitu ya. Sampaikan aja ke teman-teman. Kalau di kemahasiswaan ada Mbak Dian, ada Mas Faiz, ada Mas Almu, akademik ada Bu Indri, ada teman-teman di frontline di PI itu ada kan. Baik. Boleh disampaikan langsung. Itu kita salah satu yang kita akan follow up secara cepat. Baik, jelas. Ya. Alasannya, tempat pengaduannya sudah jelas di Iya. Pak Mama. Jadi teman-teman masih bingung dan merasa aku lebih berhak nih dan segala macam. Dan Iya. juga ada tiap semesternya juga selalu ada evaluasi dari anak-anak yang mendapatkan beasiswa itu sendiri. Iya, tapi kan mungkin kalau banyak begitu, kalau tidak ada laporan juga kadang-kadang dianggap berarti masih ini kan. Berarti butuh kerjasama ya Pak Butuh antara kerjasama, mahasiswa dan ya. pihak akademik Dari sendiri. semua pihak. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. 2 pertanyaan terakhir mungkin ya. Aduh, 2 pertanyaan terakhir ini nyari ininya makin susah lah. Ini teori probabilitas. Apa itu, Pak? Ini.
panjang, pertanyaannya juga panjang sepertinya. Ini panitia yang buat ini ngerjain saya sepertinya. Pertanyaan mungkin akan ditanyakan oleh Neza. Nah, ini ada kaitan nih tadi dengan hobi yang tadi Bapak sebutkan. Oke. Tidak soal akademik, tapi non-akademik juga dari Oke. teman-teman mahasiswa nih Pak. Bagaimana Pak support fasilitas olahraga dari pengadaan dan izin penggunaan atlet Poli Batam sudah ada hasil? Izin penggunaan? Atlet Pak, penggunaan atlet Poli Batam sudah ada hasil. Mungkin lebih ke Support fasilitas fasilitasnya Pak. olahraga. Oh iya. Soalnya kemarin saya juga dengar katanya kemarin yang Porsen itu kan disediain ke tempat khusus gitu kan Pak, ada training khusus gitu, bukan di sini mungkin. Iya, sebenarnya kalau di master plan kita pengen punya indoor stadium yang besar ya. Ada kolam renangnya, bawahnya di atasnya malah lapangan basket sama lapangan futsal sama lapangan volley yang bisa multifungsi gitu. Di master plan kita sudah ada, artinya memang kita coba untuk bagi kita sebenarnya ya membangun teman-teman mahasiswa yang paripurna itu tidak hanya dari aspek technical, tapi juga aspek sosialnya kan, termasuk tadi pengembangan minat bakatnya. Cuman memang masih coba mencari anggarannya. Kalau untuk sekarang ya kita coba fasilitasi dengan fasilitas yang ada ya, lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis. Sebenarnya kita juga ada rencana buat lapangan futsal yang lebih memadai. Karena kalau yang sekarang kalau menurut saya sih agak berbahaya sebenarnya itu. Lapangan futsal di lapangan tenis itu. Jadi insya Allah kita akan coba lihat lagi yang ada kita ya perbaiki. Kalau idealnya tadi bangun gedung itu bisa terbangun, cuman memang nggak mudah ya, budgetnya cukup besar. Mungkin itu. Nah, kalau ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus di luar, sebenarnya tetap bisa kita fasilitasi, ya. Terutama untuk program-program kayak tadi persiapan porseni atau program-program lain ya. Tapi memang kalau ada fasilitas di kampus ya usahakan di kampus. Kecuali nggak ada nih fasilitas di kampus, tapi kita lumayan banyak yang misalnya di luar basket, volley, tenis ya, panah. Ya, sebentar lagi kita punya gym juga, ada beberapa alat gym yang dapat dari industri, sedang disiapin ruangannya, itu juga nanti bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi di luar itu mungkin nanti kita bisa usulkan, asal memang penggunaannya rutin dan banyak ya manfaat. Jadi jangan cuma untuk memfasilitasi 1-2 orang gitu kan. Mungkin gitu, Mbak. Kita usahakan gitu. Tentunya kampus mendukung agar prestasi di bidang non akademik ini juga Harus banyak. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nih udah saya cariin Sudah tadi. Bapak cari. Memudahkan. ya nggak lama. Oke. Ini karena pertanyaan terakhir dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Udah ya, udah terakhir ya. Udah Sudah Pak. Pak, sudah. Harusnya sih masih ada. Wah, ini sebenarnya saya sedikit menunggu si pertanyaan ini, Pak. Nah, ini berkaitan dengan salah satu dari program-program pemerintah tadi Bapak sebutkan. Apa actions? Oh, ini actions. Apa action Bapak Direktur terkait Merdeka Belajar, tapi belum merdeka karena susah konversi nilai. Waduh. Wah, ini merdeka belajar tapi belum merdeka. Jadi beberapa mahasiswa merasakan saya sudah melakukan kegiatan itu, tapi nilai saya tidak diakui dan tidak dikonversi. Itu kira-kira seperti apa, Pak? Sepengetahuan saya sebenarnya kita sudah membangun ekosistemnya itu ya. Proses atau prosedur untuk pengakuan juga sudah. Memang kalau saya lihat kadang-kadang masalah utama komunikasi. Maksudnya begini, biar bagaimanapun proses itu harus ada awalannya, harus ada akadnya. Jadi kalau misalnya kita nih punya niat, oh Pak saya mau ikut ke sana, di awal harus disampaikan bahwa saya kan mau ikut ke sana atau mau kemana, mau belajar apa, sehingga tahu. Kondisinya kebanyakan kemarin yang agak bermasalah ketika ujuk-ujuk tiba-tiba akhir semester baru ngajukan, Pak saya mau ini gitu. Saya udah buat ini. Saya udah buat ini, saya mau ini gitu loh. Tapi kan sebelumnya belum pernah ada, Anda tercatat sebagai mahasiswa yang biasa gitu kan. Nah hal seperti itu yang memang harusnya dikurangi. Tapi mekanisme bahwa apapun bisa dikonversi harusnya, asal kan nggak ada proses ini ya, ada komite reviewnya ya, yang akan mengakses ini kira-kira memang bisa apa enggak gitu. Nah itu sudah ada. Jadi kalaupun memang belum berjalan
sesuai dengan harapan, tolong dikasih masukannya apa atau case-nya apa, supaya nanti bisa kita lihat. Saya memang belum inilah ya, belum rapat khusus terkait itu, tapi memang kita tetap mendorong ke depan ada atau tidak adanya lagi misalnya kementeriannya ganti kan ya, karena pemerintahan ganti. Ya kita tetap mendorong selama itu tidak dilarang ya. Kalau diharamkan kita susah juga. Kita tetap mendorong proses-proses seperti itu terjadi, baik karena dari prestasi ya, di non akademik tapi dia ada relevansinya dengan kegiatan akademiknya, maupun kegiatan Merdeka Belajar misalnya ikut studi independen, mau ikut pengabdian di mana, mau ikut program bina desa di mana, ya itu sebenarnya tetap kita bisa, asal tadi dikomunikasikan, jangan nanti di belakang baru diinformasikan, sehingga ya memang proses untuk mengakuinya sendiri akhirnya jadinya tidak bisa dilakukan secara memadai gitu. Komunikasinya tolong disampaikan ke dosen wali yang pertama, atau baru nanti kan hubungannya ke dosen pengampu mata kuliah ya, yang mau dikonversi itu atau mau diakui itu di mata kuliah mana gitu ya. Gitu Mas. Jadi insya Allah silahkan berkreasi, silahkan tadi kan kalau haknya ada sebenarnya 3 semester bisa di luar prodi, cuman memang 2 semester ini kita arahkan ke industri, ya kan, untuk magang. Yang satu ini bisa nih kemanapun sebetulnya. Berarti jelas sekali jawabannya bahwasannya untuk konversi itu sebenarnya tidak ada masalah. Kampus mau fasilitasi dan kampus mendukung teman-teman untuk memiliki karya ya Neza ya. Benar. Betul. Eksplorasi sebanyak-banyaknya teman-teman, karena dari Pak Bambang sendiri udah bilang bakal mendukung semua fasilitas maupun infrastruktur yang teman-teman butuhkan nantinya. Ya. Tapi tolong disampaikan karena kita tetap butuh kerjasama ya Pak, Ya, antara betul, mahasiswa dan betul. pihak Poltek Dan sendiri. tiba-tiba udah nodong, saya sudah mengerjakan ini nih, tolong konversi gitu. Ya. Itu yang menjadi permasalahan. Kalau memang perlu diperbaiki, nanti peraturannya atau regulasinya kita perbaiki gitu ya. Kalau memang ternyata case ini ternyata belum tercover misalnya gitu ya. Kan bahkan termasuk tugas akhir pun kan kita juga coba lihat, bisa kita kurasi juga kan. Ini kira-kira layak nggak udah untuk bisa ya udah nggak usah tugas akhir gitu kan, karena sudah rekognisi, kan mungkin kan itu. Bebas TA ini sudah menjadi suatu hal yang dibicarakan mahasiswa bahwasannya bebas TA nggak nih, bebas TA. Ada suatu kayak euforia ketika ada ganjaran bebas TA. Itu artinya pihak kampus sudah memberikan fasilitas bahwasannya ada konversi dan ya kalau udah sering ikut project terus modelnya kan seperti kayak TA juga, ya berarti kan sudah berkali-kali dia. Kan bisa jadi sudah gitu terbukti. Oke, jadi semua pertanyaan-pertanyaan terpilih dari para teman-teman mahasiswa itu sudah dijawab langsung oleh Pak Bambang ya Neza ya. Iya benar, seru-seru banget dan pertanyaan benar-benar informatif sekali Pak. Dan langsung dihajar dengan pertanyaan berat di pertama kali, dan seperti pertanyaan mahasiswa memang benar-benar keluh kesahnya selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Batam, mulai dari fasilitas Neza, bagaimana nilai, kurikulum, kemudian hal-hal di samping itu, dan mahasiswa bertanya hal semua serius ya, tidak ada Pak Bambang hobi makan apa, tidak ada yang bertanya demikian. Langsung serius nih Pak. Saya tahu nanti mau traktir apa gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tapi bukan berarti tidak penting ini Zaya. Kami mempersilahkan kepada Bapak untuk memberikan mungkin kesan dan pesan atau menyampaikan pesan terhadap teman-teman mahasiswa di Politeknik Negeri Batam, mungkin sebagai pribadi ataupun sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang diberikan ya. Intinya sih sebenarnya kita harus bangun komunikasi yang baik. Saya mengapresiasi teman-teman yang selama ini secara konsisten misalnya buat jaringan aspirasi gitu ya. Itu bagus ya. Dan mungkin nanti memang kita akan teruskan sambil ya kita juga harus lihat nanti gimana cara ngukurnya supaya apa yang disampaikan itu ternyata sudah bisa direalisasikan atau mungkin masih belum, ada kendala apa dan sebagainya. Jadi menurut saya sih yang paling penting komunikasi ya, apapun dikomunikasikan. Kemudian tolong ya biar bagaimanapun kita harus tetap menjaga tadi attitude ya. Kita kadang-kadang apa yang kita sampaikan benar, tapi kalau caranya salah ya akhirnya jadinya gak bagus juga. Kemudian ya kita mencoba memberikan ruang buat teman-teman itu memang betul-betul di sini mengeksplorasi diri selama di kampus gitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada yang kurang tolong disampaikan gitu ya. Dan kasih masukan gitu ya. Itu yang buat kita bisa sama-sama bareng-bareng jadi Polteknya semakin lama semakin besar. Amin.
ya, dan di dalamnya akhirnya juga semakin lama semakin berdampak lah positif. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya terima kasih atas kepercayaannya gitu ya ke Politeknik. Kemudian juga saya mohon maaf jika ternyata nanti masih banyak kekurangan, tetapi itu kita tetap akan lakukan perbaikan secara terus-menerus dan dukungan serta pendampingan ya. Jadi maksudnya teman-teman juga mengawal dan mendampingi kita, itu hal yang positif gitu ya. Kami sangat mengapresiasi juga, dan mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan bersama-sama nih mahasiswa, harapannya apa, Poltek manajemennya juga punya harapannya apa sama, itu bisa kita wujudkan bareng-bareng gitu ya. Mungkin dari saya itu ya. Sekali lagi terima kasih. Saya pikir ini bukan forum yang pertama dan yang terakhir gitu ya. Nanti silahkan kalau ada hal-hal yang lebih spesifik, tema-tema lebih spesifik, ya kita bisa bahas. Tapi intinya silahkan teman-teman berkreasi sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, ya Kampus Merdeka, ya dengan dilandasi tadi komunikasi sama interaksi yang sehat gitu ya. Mungkin gitu Mas Ilham, Mbak Reza ya, dan semua teman-teman mahasiswa. Mohon maaf jika ada hal-hal yang saya sampaikan tadi mungkin kurang berkenan. Kapanpun di lingkungan kampus atau di luar, kalau mau disapa karena saya ya mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bisa hafal. Tapi kalau mau disapa atau mau apapun, mau ke ruangan juga, sebenarnya di kita sih welcome saja gitu kan ya, untuk diskusi atau membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kampus misalnya begitu. Ya, Wah, mungkin gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf. Selamat hari, selamat pagi atau siang, Selamat sore. Iya. Oke. Terima kasih kepada Pak Bambang atas penyampaian yang luar biasa dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kepada kita semua dari mahasiswa untuk menjawab pertanyaan dan keluh kesah dari mahasiswa ini, Zaya. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya ada pantun nih Pak, karena hari ini gestarnya Bapak nih Pak. Oh gitu. Iya Pak, khusus untuk Bapak nih Pak. Ewa. Ke Spil Poli Batam sambil berdendang. Ewa. Nanti dijadikan nostalgia. Ayo. Terima kasih kepada Pak Bambang, semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Baik, luar biasa sekali Terima kasih. pantun dari Neza. Terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang diberikan jauh-jauh dari rumah ya pasti ya. Sebelumnya dari Jepang juga, Ya, luar sebelumnya negeri. menyempatkan pasti di waktu yang padat dan sibuknya untuk berkomunikasi aktif kepada mahasiswa dan kami kepada secara khususnya. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan dan semoga Bapak diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas ya. Ya, semoga Mohon kampus dukungannya. kita ini, iya Pak, semoga kampus kita ini semakin maju ke depannya Amin, di bawah amin. kepemimpinan Di bawah Bapak. Bapak. Amin, makasih. Terima kasih Pak. Makasih ya. Kasih Pak. Makasih, Pak. Ya, yuk. Itulah tadi Sobat Poli Batam, perbincangan seru kita nih Neza dengan Bapak Direktur Politeknik Negeri Batam, Bapak Bambang Hendrawan. Nah jadi tadi kita dapatin banyak nih, kalau yang ku dapat ya, Iya, itu benar. ilmu, pengalaman, dan pengetahuan seputar pribadi Bapak, rancangan ke depan, dan juga tanggapan-tanggapan terhadap permasalahan kampus. Benar, semoga ini semua jadi bahan untuk kita evaluasi bareng-bareng, tidak hanya dari Bapaknya, tapi dari seluruh manajemen kampus dan masyarakat kampus tentunya. Dan sekaligus semoga bisa menjawab keresahan teman-teman semua terkait dengan permasalahan yang ada di kampus kita ini. Betul, tapi ini bukanlah akhir Neza. Benar-benar. Jadi akan banyak narasumber-narasumber yang menarik lainnya, tidak hanya bersama dengan Pak Bambang, tapi juga akan mengundang sivitas-sivitas akademika kampus ataupun orang-orang di luar kampus untuk mengetahui dan membahas seputar topik-topik menarik lainnya. Jadi teman-teman, jangan lupa terus pantengin podcast atau sinaran dua daripada kami ataupun podcast kolaborasi lain nantinya. Jangan sampai ketinggalan karena bakal banyak topik-topik yang hangat dan menarik juga pastinya dengan narasumber yang inspiratif tentunya. Jangan lupa terus saksikan podcast Spil Poli Batam dan Real Talk dari teman-teman rekam multimedia untuk terus mengetahui info selengkapnya seputar kampus, dunia pers, dan dunia multimedia ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.